Nah, oke, assalamualaikum Pak Kiai. Oke, mohon maaf Pak Kiai dari SMP Wahidin. Pertama silaturahim, yang kedua pengen lebih mendalam tentang pengajaran metode yang luar biasa di YouTube yang kita melihat. Nah, mungkin ada gambaran untuk SMP Wahidin bisa disebarkan dari pesantren As-Suluk join dengan SMP Wahidin hanya sangat tepat gitu. Monggo tanggapan Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah ya, ini baru pertama kali ada sekolah. Kalau madrasah sebetulnya sudah banyak yang mendapatkan agama. Kalau sekolah sebetulnya mendalami agama itu bagi saya mah hal yang paling jarang. Ya kalau misalnya ada sekolah yang ingin mendalami agama, ya banyak metode agar siswa-siswa itu bisa secara detail, secara mendalam bisa memahami agama baik mempelajari agama secara keseluruhan atau mempelajari agama dari dasar. Kebetulan kami di sini di pesantren anak-anak dari nol sampai finish itu kami sharing pada anak-anak dari nol bertahap ilmu alatnya, kemudian sholatnya, tauhidnya, fikihnya, sirahnya, semua memang kami desain bagaimana caranya agar mereka tidak hanya memahami agama ketika matang saja, tapi dari hal yang mentah-mentah ini kemudian pada akhirnya mereka memahami agama dengan baik. Nah, unggulan yang paling menjadi program kami agar anak-anak itu bisa maksimal belajar unggulan yang paling kami prioritaskan di sini agar anak-anak bisa memahami agama, anak belajar, anak betah, kemudian mereka memahami agama tanpa ada kepenatan. Itu caranya menghafalkan. Hafadzol. Menghafalkan itu mereka membaca secara bersamaan. Nah, ini contohnya seperti ini. Belajar membaca secara bersamaan itu akan membuat anak pertama merasa senang, kedua merasa kompak. Seperti halnya baginda Rasulullah mengatakan innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada ketika berjamaah, ketika bersama-sama. Saya ingat dulu saya tidak pernah menghafalkan Yasin, tapi dengan sendirinya hafal Yasin. Oh ternyata karena saya sering Yasinan, tahlil, saya sering tahlilan, sehingga tanpa saya membaca dengan sendirinya, karena muhafadzah, karena terus-terusan membaca bareng-bareng, saya hafal Yasin meskipun pengalaman saya. Nah, hal itu dijadikan metode di sini. Dipelajarilah fikih, tauhid, ilmu, syorah, sirah, aqidatul awam, mereka membaca secara bersamaan sehingga itu membuat mereka hafal lebih cepat, lebih menyenangkan dan tidak terbebani. Dulu saya waktu di pesantren itu dikasih hafalan oleh guru, masing-masing hafalan. Targetnya minggu sekian harus dapat sekian nahwu, minggu sekian, bulan sekian harus dapat sekian nahwu. Semua santri itu ngapalin dewek masing-masing, sehingga karena masing-masing kualitasnya berbeda. Ada yang ngapalin banyak, yang males ngapalin ini dapat sedikit. Nah, untuk metode seperti ini yang pintar, yang nggak pintar, yang cerdas, yang nggak cerdas, yang rajin atau enggak, semuanya rata. Disitulah akhirnya ada kualitas sekolah atau ada kualitas pesantren. Kami berprinsip begini, kalau sebuah sekolah, lembaga, pesantren mengikuti lomba, yang dikeluarkan adalah manusia terbaik dari sekolah itu, siswa terbaik dari sekolah itu, yang paling pintar. Bagi saya lembaga itu bukan lembaga yang best, karena belum bisa menjadikan yang paling tidak mengerti itu bisa. Tapi lembaga yang hebat itu apabila yang pintar dan yang tidak pintar semuanya sama dicetak oleh dia.
Jadi kalau ada sekolah lembaga pesantren mereka memunculkan satu orang yang hebat, itu bisa jadi karena emang orang itu pintar. Tapi kalau ada pesantren atau sekolah memunculkan semua santri-santrinya, itu berarti emang lembaga itu bisa mencetak semua santri. Karena berbagai komponen orang ya. Iya betul. Iya. Alhamdulillah ini pesantren itu dapat piala tahun 2016 ya. Iya. Itu juara 1 baca kitab kuning Oh, di BBC. iya, iya. Saya lupa yang menggelar, tapi pialanya masih ada. Menggelar pialanya masih ada. Yang juara 1 Pondok Sini, yang juara 2 Bapak Banjuari ini saya ingat. Yang juara 3 SMP Pangenan. SMP Pangenan. Pangenan, ya. Itu juara 3. Kitab kuning. Ikut sampai Apakah yang pesantrennya ada pesantren gitu? bisa jadi, bisa jadi. Iya. Nah, pernah juga di Kecamatan Walet itu ada perlombaan, ada musyawarah membaca kitab Safinah. Karena lingkupnya kecamatan sehingga sini nggak bisa ikut. Di sana yang keluar pondok pesantren semua. Nah, di sini nggak bisa ikut, maka orang Walet yang mondok di sini disuruh pulang. Nah, Tapi bukan mengatasnamakan pondok, iya, iya. mengatasnamakan Karang Taruna. Daerah. Pesantren lawan Karang Taruna. Nah, Juara 1, juara 2 kan. dari Karang Taruna. Oh. Masih pondok kecil. Iya, iya. Karena mengatasnamakan pondok ini nggak boleh, sumber. Iya, iya. Itu kan lingkupnya Betul. lingkup kecamatan. Daerahnya. Kami tidak merasa unggul, kami tidak merasa hebat ya. Tapi insya Allah semua lembaga bisa menerapkan sistem yang seperti ini. Insya Allah kalau menerapkan sistem wafadoh, sistem pembelajaran yang membuat anak santri senang, membuat anak santri muda, itu justru membuat anak santri itu haus akan ilmu. Di sini ada orang namanya Lina. Jadi Lina itu kelas 2 SMP umuran. Maaf, masih tipis kalau malam. Kalau ditanya 1 tambah 1 dia nggak bisa, 2 tambah 2 dia nggak bisa. Iya. Tapi sorof dia hafal. Sorof dia hafal. Kalau jam aja dia jam berapa nggak ngerti. Ditanya lahirnya tanggal berapa, lahirnya tanggal 40 apa tanggal 40. Saking nggak ngerti. Nah, sekarang anaknya sudah pulang kan, karena beda dengan yang lain. Di asrama situ nggak diterima, di asrama sini nggak diterima, sehingga dia kirim gambar saya, ingat sama istri sama saya. Dia di sini berapa tahun ya? Tapi itu dia hafalan karena dia karena mereka mengikuti konsep-konsep sini. Dan dia nggak ikut duduk di majelis pelajar, kami bukan duduk. Dia Mendengar nah hikmahnya ini. Ya, berarti pakai artinya dengan kami silaturahim ini disambut baik gitu ya. Artinya nanti ada waktu yang lain nanti kita sampaikan dengan yayasan, pengennya ya benar-benar pesantren Suluk ini bisa membantu Sebahidin di program unggulan. Maka berarti tahfidz Quran atau tapi Quran kira-kira hanya tadi dengan kitab apa dua-duanya? nggak beda. Kalau kitab ke saya, kalau tapi ke istri. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu Kristen. Iya, iya. Kalau saya nggak tahu. Karena nanti kan sekolah kan ada yang mereka ada SMP 1 yang negeri itu tahfidz, nah kita kira SMP itu berarti pun kitabnya kayaknya Iya. cocok. Tapi sebenarnya Quran kalau diterapkan seperti ini juga sangat bagus sekali. Oh dengan sahabat itu Bandung. Sangat bagus sekali. Bisa jadi memang kalau Muhammad itu nanti guru yang akan capek. Dan itu memang tugas guru. Guru itu harus capek, harus lelah, membimbing. Contohnya Juz Amma. Juz Amma dari Amma Yata Sa'alun sampai Anas. Jadi anak bukan hafalin. Cukup anak duduk di meja, guru yang mentalkin. Amma Yata Sa'alun bareng-bareng. Amma Yata Sa'alun, Amma Yata Sa'alun baca 7 kali. Setelah mereka pada bareng-bareng, anin naba'il adim. Dari awal lagi Amma Yata Sa'alun. Jadi mereka masuk kelas yang tadi menghafal, keluar kelas itu hafal. Ya, ya. Artinya mereka menghafalkan tuh ditalkin oleh guru, tidak Artinya menghafalkan. ada makanya begitu ngomong begitu seingat waktu dulu juga sama guru tuh ada mengajarkan ketika diulang-ulang itu dihapus diulang itu meter begitu ada ya. Iya. Iya, ingat itu saya juga. Iya,
bisa di tulis, dapus, ayo terus diulang, mang jadi hafal itu. hafal sendiri. Bahkan kita tidak menafikan, maksudnya gini, ilmu tajwid penting, makhorijul huruf penting. Tapi sebetulnya kalau kita menghafal tersebut tanpa tajwid, tanpa nahwu, maka bacaan mereka sama dengan huruf. Artinya mereka hafal al-Ma'idah dengan makhraj yang sama seperti itu, tajwid yang sama seperti itu, bacaan yang mereka sama seperti itu, tanpa mereka belajar tajwid, tanpa mereka belajar makhraj. Tapi kalau bisa belajar tajwid, hanya untuk ini percepatan aja gitu. Oh ini samanya bagus nih. Kamu ngerti ini bacaan apa? Bacaan apa? Ya, Karena ditalkin. alhamdulillah. Berarti masih kuat nih memorinya Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak bukti aja lah. Alor ngidul. Tujuannya silaturahim. Gak apa-apa lanjut. Ya Pak Kiai alhamdulillah. Jadi intinya sih Pak Kiai berkenan untuk bantu SMYD. Ini ya. Nanti akhirnya metode yang mungkin kayak buku atau panduan ini Kalau ini dinamakan resep. Resep. kerset ke kartu kertas setoran kerset ya. Ada istilah anak kerset kritik setan itu kan yang berdasarkan ini luar biasa dibikin tantangan berarti ini khusus kitab nahwu begini Ada lagi bukunya. Ada kita mungkin. kayak gini kan Andai kan di sini santri. Gini, andai kan di sini santri yang paling tertinggal. Harus pelajaran yang paling tertinggal. Kami panggil di sini apa? Kita tidak mengeluarkan karena pinter. memang nyaman ya dengan lagu yang tidak ada ya saingan karena Sonep. enjoy bersama. Sonep. Sini. Santri yang paling tertinggal siapa hafalannya? Yang paling tertinggal tuh Hasan, Yusuf, sama Vicky ya. Panggil Hasan. Hasan. Jadi Semuanya enggak Hasan aja dulu. Yusuf nggak apa-apa, panggil 2 orang. Terserah aja lah. Jadi biasanya pesantren atau lembaga ingin ekspos pada orang lain tuh yang paling pinter. Ya. Dari setiap prestasi mungkin ya. Kita nggak begitu. Kita keluarkan yang paling gak pinter. Subhanallah.